Susu kedelai. Siapa yang gak kenal dengan minuman yang satu ini? Selain rasanya yang enak, susu kedelai juga sering jadi pilihan sehat buat orang yang gak bisa minum susu sapi. Tapi, meski banyak manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu soal susu kedelai. Bisa jadi, kalau kamu konsumsi berlebihan, malah ada efek samping yang gak diinginkan. Penasaran? Yuk, simak lebih lanjut. Susu kedelai ternyata nggak cuma enak, tapi juga kaya manfaat. Kalau kamu berpikir susu kedelai hanya untuk yang vegan atau yang nggak toleransi laktosa, ternyata manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Susu kedelai mengandung protein nabati yang cukup tinggi. Protein ini bisa membantu kamu merasa kenyang lebih lama, sehingga bisa mencegah kamu makan berlebihan. Jadi, kalau kamu lagi berusaha menurunkan berat badan, susu kedelai bisa jadi teman yang pas. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi susu kedelai dapat menurunkan risiko kanker payudara pada wanita. Ini karena susu kedelai mengandung isoflavon, sejenis antioksidan yang bisa membantu mengatur kadar hormon estrogen di tubuh. Jadi, selain enak, susu kedelai juga bisa jadi pilihan yang menyehatkan buat kamu. Susu kedelai kaya akan lemak tak jenuh, yang baik buat menurunkan kolesterol jahat atau LDL di tubuh. Ini tentu sangat penting buat kamu yang ingin menjaga kesehatan jantung. Kalau kamu rutin konsumsi susu kedelai, bisa bantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh. Buat para ibu menyusui, susu kedelai bisa jadi pilihan yang menyegarkan dan bergizi. Susu kedelai mengandung banyak cairan yang bisa membantu mencegah dehidrasi. Selain itu, kandungan proteinnya juga mendukung produksi ASI yang sehat dan cukup. Tapi tunggu dulu, meski banyak manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu kamu waspadai soal susu kedelai. Jangan sampai kamu malah merasakan efek sampingnya. Semua yang berlebihan itu nggak baik, termasuk susu kedelai. Walaupun susu kedelai punya banyak manfaat, jika dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan efek samping. Apa aja tuh? Susu kedelai mengandung oligosakarida yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti perut kembung, mual, atau bahkan diare. Kalau kamu konsumsi susu kedelai terlalu banyak dalam sehari, tubuhmu mungkin nggak bisa mencerna dengan baik. Jadi, porsi yang bijak itu penting banget. Meskipun jarang ada orang yang mengalami reaksi alergi terhadap kedelai. Gejalanya bisa berupa ruam, gatal, atau bahkan kesulitan bernapas. Kalau kamu merasa nggak nyaman setelah minum susu kedelai, segera periksakan ke dokter. Susu kedelai mengandung isoflavon yang bisa mempengaruhi fungsi tiroid jika dikonsumsi terlalu banyak. Bagi kamu yang sudah punya masalah dengan tiroid, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter apakah susu kedelai aman buat dikonsumsi. Nah, biar manfaatnya maksimal dan efek sampingnya minimal, kamu perlu tahu cara konsumsi susu kedelai yang tepat. Porsinya yang disarankan adalah sekitar 240-480 ml per hari, yang setara dengan 1-2 gelas. Jangan berlebihan. Waktu terbaik untuk mengonsumsi susu kedelai adalah: pertama, pagi hari. Minum susu kedelai di pagi hari bisa memberi energi tambahan dan membantu mengatur nafsu makan. Kedua, sebelum atau setelah olahraga, karena kaya akan protein, susu kedelai bisa jadi minuman pemulihan otot yang pas setelah olahraga. Ketiga, sebelum tidur, susu kedelai juga bisa membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Keempat, di antara waktu makan, minum susu kedelai di antara waktu makan bisa jadi camilan sehat yang gak akan bikin kamu kegemukan. Kalau kamu punya alergi terhadap kacang kedelai, jelas kamu harus menghindari susu kedelai. Begitu juga kalau kamu punya masalah medis tertentu, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter sebelum mulai rutin konsumsi susu kedelai. Jadi, meski susu kedelai punya banyak manfaat, penting untuk mengonsumsinya dengan bijak. Jangan berlebihan, dan pastikan kamu memilih susu kedelai yang berkualitas. Dengan cara konsumsi yang tepat, kamu bisa dapat manfaat sehat tanpa harus khawatir efek sampingnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan info kesehatan dan gaya hidup lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.